Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi memimpin penandatanganan dokumen pembentukan Dewan Perdamaian Gaza. Sekitar 35 negara bergabung dalam dewan tersebut termasuk Indonesia. Tepuk tangan hadirin menyambut resmi dibentuknya Dewan Perdamaian Gaza yang ditandai oleh penandatanganan dokumen pembentukan badan tersebut. Peresmian dilakukan di sela-sela perhelatan World Economic Forum di Davos, Swiss pada Kamis waktu setempat. Sekitar 35 negara bergabung dalam dewan tersebut termasuk sejumlah negara Timur Tengah dan Indonesia. Pembentukan dewan bertujuan untuk penyelesaian konflik global dan rekonstruksi Gaza pasca serangan Israel. Turut menandatangani dokumen pembentukan Dewan Perdamaian Gaza, yakni Presiden Prabowo Subianto. Trump yang duduk di apit Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban dan Presiden Prabowo tampak mengelus punggung Presiden. Sesaat sebelum penandatanganan, Trump memuji mereka dengan menyambut keduanya orang yang tangguh. Bahkan usai penandatanganan, Trump menjabat erat tangan kedua pemimpin. We're starting now that we have a new government in Gaza. This government will be working with Hamas on the conversation to really take the principles that were agreed to in the document to the next phase. Sementara itu, menantu sekaligus penasihat khusus Trump, Jared Kushner, memamerkan blueprint rekonstruksi Gaza. Dalam presentasi tersebut, terlihat deretan bangunan apartemen di tepi laut yang digadang-gadang menjadi wajah baru Gaza. Dalam blueprint tersebut, Dewan menargetkan akan menciptakan 500.000 lebih lapangan pekerjaan yang bisa menghasilkan 10 miliar dolar pendapatan dalam 10 tahun ke depan hingga 2035. Namun, semua itu butuh investasi yang tidak sedikit, yakni mencapai 25 miliar dolar lebih. Trump menyebut lokasi di tepi laut tersebut sangat baik untuk bisnis real estate. You know, this is a great location. It all begins, see, I'm a real estate person at heart, and it's all about location. And I said, look at this location on the sea. Look at this beautiful piece of property, what it could be for so many people. It'll be so great. People that are living so poorly are going to be living so well. But it all began with a location. That's the vision. They look out on the waters, and very few places are like it. So we put together a team that's outstanding, a team that's done it before, a team that I think has done tougher jobs. If you want to know the truth, we've done some tough jobs. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan optimisme kuat terhadap tercapainya perdamaian di Gaza usai menandatangani Dewan Perdamaian atau Bird of Peace Charter yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Prabowo menyebut bergabungnya Indonesia dalam Dewan Perdamaian ini merupakan momentum bersejarah dan peluang nyata untuk mendorong perdamaian bagi rakyat Palestina. Kepala negara juga menyampaikan perkembangan positif di wilayah konflik Gaza. Bahkan Presiden Prabowo Subianto pun menegaskan kesiapan Indonesia untuk berperan aktif dalam forum tersebut sebagai bagian dari komitmen kemanusiaan perdamaian dunia. Presiden Prabowo Subianto menambahkan organisasi ini terbuka bagi negara-negara yang memiliki tujuan untuk perdamaian dan kemanusiaan. Kesempatan bersejarah. Ini kesempatan bersejarah. Ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza. Yang jelas penderitaan rakyat Gaza sudah berkurang, sangat berkurang, ya, sangat berkurang. Bantuan-bantuan kemanusiaan begitu deras, begitu besar sudah masuk. Saya sangat berharap dan Indonesia siap ikut serta. Yes, siapa yang ingin perdamaian di situ, siapa yang ingin bantu rakyat Gaza, rakyat Palestina? Ya. Today dari aksi balap liar live di sosial media Makassar, Sulawesi Selatan pada dini hari dibubarkan polisi. Pelaku kocar-kacir hingga meninggalkan sepeda motor mereka di tengah jalan. Seolah tiada habisnya, aksi balap liar di Makassar, Sulawesi Selatan terus berlangsung hingga ditayangkan live di media sosial. Polisi yang menerima aduan langsung bertindak membubarkan hingga terlibat aksi kejar-kejaran di sejumlah ruas jalan.
2 sepeda motor pelaku balap liar diamankan usai pelaku kocar-kacir menghindar dari kejaran. Sepeda motor bahkan ditinggal tergeletak di tengah jalan. Sebelumnya, rombongan pelaku menggelar aksi balap liar di Jalan Bandang, Kecamatan Bontoala. Pengendara dibuat tidak dapat melintas usai banyaknya yang menonton. Setelah dibubarkan, pelaku malah berpindah tempat menggelar hal serupa. Bahkan para pelaku yang mayoritas anak di bawah umur itu terlibat penyerangan ke permukiman warga di Jalan Sungai Sadang, Kecamatan Makassar, Sulawesi Selatan. Kami bubarkan pertama di Jalan Bandang. Akhirnya berlanjut terus. Kami lanjutkan kembali. Ternyata sempat terjadi juga ada pelemparan antara kelompok motor dengan masyarakat di Jalan Sungai Sadang. Alhamdulillah berhasil kita juga bubarkan di situ. Kendaraan kini disita oleh Satlantas Polrestabes Makassar. Orang tua diharap lebih memperketat pemantauan terhadap anak-anaknya terkhusus aktivitas di malam hari. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi meringkus dan menembak seorang perampok bersenjata tajam yang membobol tempat ibadah di sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan. Pelaku telah beraksi 10 masjid yang sepi dengan mengambil sejumlah barang, diantaranya pengeras suara. Kasih senjata di tanah, Bang. Ini kunci motornya. Setelah melakukan penyelidikan dan pendalaman, tim Resmob Polda Sulawesi Selatan menangkap pelaku perampokan spesialis pembobol masjid berinisial S berusia 33 tahun di sebuah kos di wilayah Biringkanaya, Kota Makassar. Saat dilakukan pengembangan penyelidikan untuk mencari barang bukti lainnya, pelaku berusaha melarikan diri. Anggota kepolisian pun terpaksa melakukan tindakan tegas dan terukur dengan menembak bagian kaki pelaku. Pelaku kemudian langsung dilarikan ke Rumah Sakit Polri Bayangkara Makassar untuk dilakukan proses pengeluaran proyektil peluru yang bersarang di kakinya. Polisi berhasil menyita berupa amplifier dan pengeras suara hasil curian hingga samurai yang diduga digunakan saat beraksi. Pelaku menyasar dan telah membobol sebanyak 10 masjid yang sepi dengan membobol pintu serta jendela di wilayah Kabupaten Pangkep. Tempat yang dipilih pelaku merupakan tempat yang ataupun masjid yang sepi. Jadi di situ dia melihat situasi sekitar, tidak ada CCTV dan jauh dari pelaku melakukan pembobolan dengan menggunakan alat. Kemudian dari jendela ataupun pintu. Kemudian yang diambil itu amplifier dengan Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku beserta barang bukti diserahkan ke Polres Pangkep untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Turbone, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian di sebuah toko ponsel di Deli Serdang, Sumatera Utara terekam kamera pengawas. Pelaku menggasak 10 unit ponsel dengan total kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Aksi pencurian terekam kamera pengawas di salah satu toko ponsel di kawasan Jalan Besar Hamparan Perak, Dusun 3, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Pelaku beraksi membobol toko saat toko sudah tutup. Menutupi wajahnya dengan baju hitam, pelaku pun leluasa beraksi. Menurut keterangan pemilik toko, pencurian sudah terjadi sejak sebulan lalu. Pelaku berhasil menggasak 10 unit ponsel dengan total kerugian 25 juta rupiah. Yang di kedai kami sudah 1 bulan. Kehilangan 10 unit HP. Kami sudah melapor ke kantor polisi tapi tidak ada respon. Pencurian sudah nampak, muka pencuri sudah nampak di CCTV jelas, nampak mukanya. Tapi tidak ada respon ke kantor polisi untuk menindaklanjuti pencurinya. Total kerugian berapa ya? Total kerugian sekitar 25 juta. Korban berharap polisi segera menangkap pelaku yang beraksi seorang diri. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan.